Ada yang menggegerkan bangsa Indonesia. Kejaksaan Agung secara mengagetkan menetapkan pejabat-pejabat subholding Pertamina, diantaranya RS, Dirut PT Pertamina Patraniaga, dan Saudara Y, Dirut Pertamina International Shipping dalam kasus impor, ekspor, pembelian BBM maupun crude. Dari rilis yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung menyatakan bahwa RON 90 dibeli oleh Patraniaga dengan harga RON 92 atau Pertalite dibeli dengan harga Pertamax oleh Patraniaga. Kemudian ini memicu perkembangan opini di tengah masyarakat, memicu kontroversi bahwa masyarakat kemudian menangkap Pertamina ini telah melakukan oplos BBM. Karena memang rilis yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Kejaksaan Agung merilis pendapat atau apa yang mereka lakukan penyelidikannya secara umum saja, tetapi tidak masuk ke detail teknis. Tetapi yang ditangkap oleh masyarakat sekarang adalah stigma bahwa Pertamina mengoplos BBM, membeli RON 90 Pertalite dan menjualnya dioplos menjadi RON 92. Inilah opini sekarang yang terstigma di tengah masyarakat dan menghakimi Pertamina dengan label penipu, maling, penjahat, pengoplos BBM. Setidaknya itulah stigma-stigma negatif masyarakat di tengah media sosial kita. Sebetulnya ada banyak hal yang tidak dipahami oleh masyarakat secara utuh karena memang tidak semua paham di sektor ini. Saya adalah pendiri Energy Watch Indonesia dan puluhan tahun sudah aktif di sektor ini, mengamati dan juga memberikan saran-saran nasihat kepada Pertamina selama ini terkait bisnis di Pertamina. Sehingga saya sedikit banyak mengetahui. Saya mau menjelaskan tentang apa yang disebut dengan bahwa crude lokal kita sengaja tidak bisa diolah, katanya tidak bisa diolah di kilang. Sebetulnya bukan tidak bisa diolah. Saya membaca statement dari Saudara Fajar, Vice President Communication PT Pertamina, menyatakan bahwa tidak semua crude kita bisa diolah atau tidak bisa diolah di kilang kita. Sebetulnya bukan tidak bisa diolah, tetapi ada faktor-faktor yang membuat crude lokal kita kalau diolah di kilang Pertamina menjadi tidak efisien harganya. Profitabilitasnya menjadi rendah sehingga untuk menghindari kerugian maka crude ini diekspor dan akhirnya crude diimpor untuk diolah. Karena memang crude yang lebih bagus, karena crude ini kan ada jenis-jenisnya ya. Nanti silakan dicari saja di Google apa jenisnya, nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang. Jadi ada jenis-jenis yang memang bagus sehingga kalau diolah bisa menghasilkan jumlah BBM yang cukup baik dan profitabilitasnya menjadi tinggi. Tetapi ada juga crude yang ketika diolah banyak residunya, banyak sampahnya, akhirnya merugi kilangnya nanti. Itu kira-kira. Tetapi apakah ini benar atau tidak? Semua kita harus melakukan pengujian juga ke kilang Pertamina. Tetapi setidaknya inilah informasi yang kita dapat selama ini. Dan kedua, soal oplos BBM ini. Ini kan menjadi pertanyaan serius. Kalau ternyata memang benar Pertamina membeli RON 90 dan menjualnya seolah-olah menjadi RON 92 dioplos, memang ini akan menjadi kejahatan besar. Tetapi kalau di dalam bisnis ini terjadi blending. Di Pertamina itu disebut blending. Sama seperti solar, di blending dengan FAME sehingga menghasilkan B40, B30 solar tersebut. Itu juga blending, tapi tidak bisa disebut mengoplos. Meskipun mencampurkan sesuatu kepada solar sehingga jumlahnya bertambah banyak karena ada FAME yang ditambah. Dan itu tidak bisa disebut mengoplos. Demikian juga dengan BBM. RON 90 ini kemudian di blending untuk menghasilkan RON 92, atau justru sebaliknya RON 92 kemudian di blending untuk menghasilkan RON 90. Pertanyaannya sekarang, ada tidak kilang kita yang secara murni memproduksi RON 90? Sama dulu ketika RON 88 premium, kilang kita tidak memproduksi itu, tetapi dari hasil blending. Hasil blending. Jadi bukan produk kilang. RON 88 itu bukan produk kilang tetapi hasil blending. Dan itu tidak bisa disebut sebagai mengoplos. Nah ini sekarang masih misteri. Saya hanya menyampaikan sedikit pendapat supaya menjadi gambaran bagi kita semua untuk nanti memberikan opini apa sebetulnya yang terjadi.
Kalau soal kejahatan ketika memang dilakukan markup harga, ya kita mendukung Kejaksaan Agung untuk memproses hukum ini secara tuntas dan tidak berhenti sampai di orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka ini. Tetapi harus dikembangkan ke atas. Siapa pejabat di atasnya? Apakah pejabat di atasnya tahu atau tidak? 2018-2023 ada Ibu Nike yang menjabat sebagai dirut. Apakah Bu Nike tahu persoalan ini atau tidak? Kalau tahu ya harus diproses juga. Nah, ini yang harus kita lihat ke depan seperti apa. Saya hanya sedikit memberikan pemahaman. Ini saya pikir pemahaman yang mudah untuk dipahami. Jadi harus dibedakan mengoplos dengan blending. Karena memang Pertamina melakukan blending untuk menghasilkan RON tertentu. Yang mungkin saja RON 92 di blending untuk menghasilkan RON 90. Atau RON 90 di blending menjadi RON 92. Tetapi kalau saya tangkap dari penjelasan Kejaksaan Agung, mereka membayar harga RON 90 dengan harga RON 92. Nah, ini memang akan menjadi kejahatan. Tetapi apakah demikian? Kita serahkan kepada proses penyidikan yang telah dilakukan Kejaksaan Agung. Nanti akan terkuak. Tetapi saya percaya bahwa Pertamina tidak memiliki niat jahat secara lembaga untuk menipu, mengakali, bahkan mengoplos BBM yang dijualnya. Saya orang yang tidak percaya itu terjadi secara lembaga. Kalaupun ada oknum-oknum yang mungkin nakal, ya kita akan dukung proses hukum ini. Dan kita akan ikuti perkembangan kasus ini karena ini luar biasa. Kerugian negara ditaksir 193 triliun. Wow, ini amazing. Tetapi sebetulnya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di balik ini. Nanti kita akan ungkap dalam podcast monolog berikutnya. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayat. Untuk sahabat-sahabat semua memperkaya pemahaman tentang blending dan oplos BBM ini.